Korvet Angkatan Laut Kerajaan Malaysia menembakkan rudal Exocet. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, KD Lekir, menembakkan rudal Exocet selama latihan terbesar di negara itu edisi ke-21, Taming Sari 21, tahun 2022, yang berlangsung antara 16 dan tanggal 20 Mei tahun 2022, di utara Selat Malaka. Hari ini, kita menyaksikan pelaksanaan latihan Taming Sari seri 21, tahun 2022, yang mencakup peluncuran rudal langsung, oleh aset Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Selain itu, ini juga merupakan puncak dari operasional Sea Training Exercise, OSTEX, 1/22, yang dilaksanakan 16 sampai tanggal 20 Mei tahun 2022, dengan unit armada Kerajaan Malaysia. Sebanyak 1.250 personel dari Royal Malaysian Navy, Royal Malaysian Air Force, dan Maritime Enforcement Agency Malaysia, berpartisipasi dalam latihan Taming Sari. Latihan tersebut melibatkan 10 kapal angkatan laut, 5 pesawat serang cepat, 3 pesawat RMN, 3 pesawat RMAF, dan 2 pesawat MMEA. Sebagai bagian dari latihan, rudal Exocet MM-40, diluncurkan oleh KD Lekir, sebuah korvet kelas Kasturi, di perairan Selat Malaka Utara. Tembakan itu tepat mengenai sasaran yang berada pada jarak 20 mil laut, atau 36 km. Keberhasilan menembakkan rudal ke sasaran, tidak hanya membuktikan kemampuan, dan keahlian personel RMN, dalam menangani aset pertahanan negara, tetapi juga menyoroti kesiapan RMN, dalam memastikan perairan negara tetap aman dan berdaulat. Kesiapan sistem rudal RMN, akan selalu berada pada tingkat tertinggi, karena sistem rudal baru akan diadopsi, segera setelah sistem yang ada menjadi usang selama periode 2 tahun ini. Selain itu, pada tahun ini, Defense Service Asia Exhibition and Conference (HHI) atau Hyundai Heavy Industries, meluncurkan desain HDL 13.000 untuk MRSS Angkatan Laut Malaysia. Pembuat kapal Korea Selatan Hyundai Heavy Industries, atau HHI, meluncurkan HDL 13.000 MRSS baru, di Defense Service Asia Exhibition and Conference, atau DSA, pada 2022, yang saat ini diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. HHI, berpartisipasi dalam DSA 2022, yang diadakan di MITEC di Kuala Lumpur, Malaysia selama 4 hari, dari 28 hingga tanggal 31 Maret dan memamerkan 4 model kapal angkatan lautnya, termasuk HDL 13.000 baru, untuk menargetkan pasar pertahanan angkatan laut global. HDL 13.000, diresmikan oleh HHI, di DSA 2022, adalah kapal pendukung multiperan, yang memiliki panjang keseluruhan 160 meter, balok 25 meter, dan bobot 13.000 ton. Kapal ini akan berfungsi sebagai platform utama, untuk dukungan logistik pasukan, dan juga operasi humanitarian and disaster relief, atau HADR. Aspek paling menonjol dari konfigurasi desain, adalah dek kendaraan tertutup, yang membentang sepanjang kapal dari haluan ke buritan, yang dapat membawa lebih dari 16 tank tempur utama, dan 6 kendaraan lapis baja multirole. Bagian belakang vehicle deck, juga berfungsi sebagai well deck. Sebuah ramsi deport, dan gerbang buritan menyediakan akses ke dek kendaraan, dan kapal memiliki kapasitas tangki pemberat yang cukup, untuk menenggelamkan atau menurunkan kapal untuk membanjiri dek sumur, untuk menampung kapal pendarat, yang dapat digunakan untuk memindahkan personel, kendaraan, dan atau kargo ke dan dari pantai. Sementara itu, HHI, baru-baru ini menandatangani MOU dengan IMI, untuk pasar Angkatan Laut Arab Saudi, di World Defense Show 2022. Program transformasi RMN, melibatkan akuisisi 3 kapal MRSS. Rencana awal yang kami pelajari selama 2019, meminta 2 kapal pertama dikirim antara 2021 sampai 2025, dan yang ketiga pada 2035. Jadwal ini telah ditunda, kemungkinan karena pandemi. Menurut informasi yang dikumpulkan sejak 5/2019, ada banyak pembuat kapal yang menunggu RFP potensial. Selain HHI yang meluncurkan desainnya di DSA 2022 minggu ini, pesaing lain termasuk Damen Belanda, Grup Angkatan Laut Prancis, Galangan Kapal CSOC China, PT PAL Indonesia, Mitsui Jepang, dan Thais Turki. Kapal tersebut diharapkan menjadi desain LPD yang mampu melakukan operasi amfibi, HADR dan pengisian bahan bakar kapal lain saat berlangsung.
Hanggar dan dek helikopter harus dapat menampung hingga 3 helikopter Karakal dari Angkatan Udara Kerajaan Malaysia.